Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengaku mata kuliah Administrasi Pegawaian Negara, kepada Bapak dosen Muntaha Mardatila SAP MAP yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pensiun dan perberhentian pegawai negeri sipil. Sebelumnya, saya Desi Lianti sebagai moderator dan sekaligus presentator pertama. Yang kedua ada presentator kedua, Nabila Aprilia, presentator ketiga, dan presentator keempat, Krisnawati, dan presentator kelima, Regina Puspita. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desi Lianti selaku moderator dan presentator pertama. Di sini saya akan membahas terkait latar belakang pensiun dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Pensiun dan pemberhentian pegawai negeri sipil atau PNS adalah aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang mempengaruhi individu atau kualitas pelayanan publik. Pensiun adalah ketika pegawai negeri sipil atau PNS berhenti bekerja dikarenakan usia atau masa yang telah mencapai batas tertentu. Biasanya dengan ini mendapatkan pensiun dan uang pensiun. Pensiun biasanya diberikan kepada pegawai negeri sipil, karyawan atau pekerja lainnya yang memenuhi syarat tertentu. Sedangkan pemberhentian pegawai negeri sipil adalah PNS yang dipecat atau diberhentikan dikarenakan alasan tertentu, biasanya pelanggaran disiplin, kinerja yang buruk, atau alasan tertentu lainnya. Dan pegawai negeri sipil tidak mendapatkan pensiun dan uang pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Nabila Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin proses pensiun PNS. Yang pertama ada pengajuan permohonan oleh pegawai yang memenuhi syarat, yang dimana pegawai akan memasuki masa pensiun harus mengajukan permohonan pensiun secara resmi biasanya 6 bulan sebelum tanggal mulai pensiun. Pengajuan ini dilengkapi dengan berbagai dokumen pendukung seperti surat permohonan, fotokopi SK CPNS dan SK PNS serta SK perangkat terakhir. Yang kedua ada verifikasi data oleh instansi terkait. Instansi terkait seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi menyeluruh terhadap data dan dokumen yang diajukan. Verifikasi ini sangat penting untuk memastikan pegawai benar-benar memenuhi syarat pensiun dan untuk menjaga transparansi serta akurasi dalam penentuan besaran tunjangan. Yang terakhir ada keputusan. Setelah verifikasi selesai dan semua persyaratan terpenuhi, instansi berwenang akan mengeluarkan keputusan pemberian pensiun. Keputusan ini berupa surat keputusan SK. Sekian dari saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farda Rahayu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pemberhentian PNS. Proses pemberhentian PNS dapat terjadi dengan beberapa hal. Yang pertama ada pelanggaran disiplin, yang kedua ada pengurangan tenaga kerja, yang ketiga masalah kesehatan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pelanggaran disiplin. PNS dapat diberhentikan jika melakukan pelanggaran disiplin berat seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, tidak masuk kerja tanpa alasan dalam jangka waktu tertentu, atau melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik instansi. Pemberhentian bisa bersifat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat tergantung tingkat pelanggaran. Yang kedua ada pengurangan tenaga kerja. Dalam kondisi tertentu seperti efisiensi organisasi, pengurangan anggaran, atau reformasi birokrasi, pemerintahan bisa melakukan pengurangan jumlah PNS. Proses ini biasanya dilakukan dengan ketentuan tertentu atau memperhatikan hak-hak pegawai serta seringkali didahulukan dengan pensiun dini atau regulasi jabatan. Yang ketiga ada masalah kesehatan. PNS juga dapat diberhentikan jika tidak dapat menjalankan tugas karena masalah kesehatan atau fisik maupun mental secara permanen dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim medis yang ditujukan oleh pemerintah. Dan hal ini pemberhentian biasa dilakukan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawati, NIM
2205 90 50 146. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak pensiun dan pemberhentian. Nah, dampak pensiun yang baik itu dapat meningkatkan kesejahteraan pensiunan. Sedangkan dampak pemberhentian seringkali membawa stres dan kesulitan bagi pegawai yang terpaksa mencari pekerjaan baru. Nah, pensiun dan pemberhentian, keduanya ini merupakan kondisi berakhirnya hubungan kerja. Namun, mereka di sini memiliki perbedaan yang mendasar dalam penyebab dan implikasinya. Dan adapun dampak pensiun. Nah, dampak pensiun umumnya merupakan pengakhiran masa kerja karena telah mencapainya usia tertentu atau memenuhi persyaratan masa kerja. Dan adapun dampaknya bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung pada faktornya. Sedangkan dampak pemberhentian sini ataupun PHK adalah pengakhiran hubungan kerja yang terjadi sebelum pekerja mencapai usia pensiun atau memenuhi syarat pensiun. Penyebab pemberhentian ataupun PHK bisa beragam, contohnya seperti kinerja buruk, pelanggaran disiplin, dan penutupan perusahaan. Nah, meskipun keduanya ini mengakhiri hubungan kerja, pensiun ini idealnya merupakan transisi yang lebih terencana dibandingkan dengan pemberhentian. Sementara pemberhentian seringkali merupakan kejadian yang tidak terduga dan dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih signifikan bagi individu, orang lain, dan keluarganya. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya masa pensiun, dan bagi perusahaan itu untuk melakukan pemberhentian dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, sekian dari penjelasan mengenai dampak pensiun dan pemberhentian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Regina Puspita, NIM 220590501118. Baik, kali ini saya akan membahas peran pemerintah dan masyarakat dalam pensiun dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pensiun pemberhentian berlangsung dengan adil dan transparan. Kebijakan yang jelas dan dukungan bagi pegawai pensiun atau diberhentikan sangat penting untuk menjaga kesejahteraan mereka. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan program pelatihan dan pengembangan untuk membantu pegawai beradaptasi untuk perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Selain itu, masyarakat juga sangat berperan penting dalam mendukung pegawai menghadapi pensiun
atau pemberhentian kesadaran publik akan hak-hak dan kewajiban PNS dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi mereka. Komunitas yang peduli dapat membantu mengurangi stigma negatif terhadap pensiun dan pemberhentian pegawai. Selain itu, dengan menciptakan suasana yang lebih positif, diharapkan pegawai dapat lebih mudah beradaptasi dan menemukan jalan baru setelah pensiun atau pemberhentian. Secara keseluruhan, kolaborasi antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat sangat penting dalam mengelola proses pensiun dan pemberhentian dengan pendekatan yang holistik. Diharapkan kesejahteraan pegawai dapat terjaga dan berkualitas. Pelayanan publik tetap optimal melalui dukungan yang tepat, baik bagi pensiun maupun pegawai yang diberhentian. Kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih produktif untuk semua pihak. Namun peran pemerintah dan masyarakat dalam pensiun dan pemberhentian pegawai negeri sipil adalah ada beberapa peran pemerintah. Yang pertama itu mengatur kebijakan pensiun dan pemberhentian PNS melalui peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu ada pemerintah mengelola proses pensiun dan pemberhentian PNS, termasuk proses administrasi dan pembayaran pensiun. Yang ketiga ada menjamin hak-hak PNS. Pemerintah menjamin hak-hak PNS yang pensiun atau diberhentikan, termasuk hak atas pensiun dan jaminan sosial. Yang keempat ada pengembangan sistem pensiun. Pemerintah mengembangkan sistem pensiun yang lebih efektif dan efisien, yaitu untuk memastikan keberlangsungan hidup PNS yang sudah pensiun. Ada beberapa peran masyarakat. Yang pertama itu mengawasi masyarakat. Dapat mengawasi proses pensiun dan pemberhentian PNS untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara transparan dan adil. Yang kedua ada memberikan masukan. Masyarakat dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah yang terkait dengan kebijakan pensiun dan pemberhentian PNS. Yang ketiga itu ada mendukung PNS yang lebih pensiun. Masyarakat dapat mendukung PNS yang pensiun dengan memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam masyarakat melalui kegiatan sukarela atau lainnya. Yang keempat, menghargai kontribusi PNS. Masyarakat tersebut dapat menghargai kontribusi PNS yang telah pensiun dengan memberikan penghargaan dan pengakuan atas jasa-jasa mereka. Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat ini dapat bekerja sama dengan memastikan bahwa proses pensiun dan pemberhentian PNS berjalan secara efektif dan adil. Sebelumnya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari hasil pemaparan kelompok kami. Saya menarik kesimpulan, dukungan dari pemerintah dan instansi terkait sangat diperlukan untuk membantu pensiunan dan pegawai yang diberhentikan. Kebijakan yang adil dan transparan serta kolaborasi antara semua pihak akan meningkatkan kesejahteraan pegawai. Baik, sekian dari hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.